yang mengerti air matamu dan memulih. Lebih lagi sampaikan pada Yesus, sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Mari saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita sudah ada dalam hadiratnya Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan bertahta atas setiap pujian umatnya. Yes, Lord. Dan Dia sedang melawat pribadi lepas pribadi hari ini. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Kami bangga punya Engkau Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah penolong kami yang setia. Engkau membuat kami terpesona dalam hidup ini Tuhan. Setiap kesaksian hidup kami, setiap air mata kami, Tuhan sendiri yang menyatakan kemuliaan-Nya atas hidup kami. Terima kasih Bapak, kami mau bersama-sama mendengar firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau kuduskan hamba-Mu ini Tuhan. Aku hanya alat yang dipakai oleh Tuhan. Biarlah setiap perkataan ini menjadi berkat bagi umat-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapak, semua kami yang mendengarnya pun diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya bersama-sama katakan amin. Kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, terima kasih untuk Menara Sukacita yang sudah memberikan kesempatan pada saya pagi ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Kita akan membaca hari ini, semuanya sehat ya, amin, puji Tuhan. Mari sama-sama kita akan membaca dari Ibrani 13 ayatnya yang kelima. Perikop ini adalah nasihat dan doa selamat. Kita baca ayat 5, saya akan membaca ayat 5 saja Bapak Ibu Saudara. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3, janganlah kamu menjadi hamba uang. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jangan mencintai uang. Waduh, ini duniawi banget ya mencintai uang ya Bapak Saudara. Kita dalam komunitas ini kayaknya enggak cinta uang gitu ya. Jangan mencintai uang Bapak Saudara. Karena terlalu mencintai uang, terlalu mencintai kemewahan, terlalu mencintai kelimpahan akan membuka peluang kita untuk masuk dalam berbagai-bagai dosa. Memang hidup itu butuh uang ya saudara ya. Saya mau bayar anak sekolah saya butuh uang. Saya mau belanja ke pasar saya butuh uang. Ibu rumah tangga butuh. Semua butuh uang. Tapi jangan hidup kita ini dikuasai oleh uang. Justru kita harus menaklukkan uang itu. Amin? Amin ya. Banyak orang yang sampai hidupnya gak karu-karuan karena dia mencari uang begitu rupanya mencintai uang gitu ya. Keluarga sampai lupa gitu saudara. Bekerja sampai lupa waktu. Tuhan bilang saya akan memberkati engkau waktu tidur. Tapi Tuhan bilang waktu tidur kapan kamu tidurnya, jadi saya gak berkatin kamu. Ini cuman bercanda aja. Jadi begitu rupanya mencari uang sampai kita lupa waktu. Lupa keluarga. Lupa punya anak. Tuhan sudah kasih kepercayaan bagi kita untuk memelihara anak, tapi kita lupa begitu cintanya kita pada uang. Sepertinya kita lupa sama Tuhan yang luar biasa yang sanggup memberkati kita gitu saudara ya. Begitu luar biasa uang ini sangat ngeri Bapak Ibu Saudara ya. Kita harus ingat bahwa uang itu tidak membawa kita kepada kematian gitu saudara ya. Mati tidak membawa uang saudara ya. Kalau kita datang ke rumah kedukaan, kita melihat orang di peti itu bagaimana rasanya? Nggak bawa apa-apa ya. Saya pernah mandiin ayah saya meninggal, saya mandiin sendiri Bapak Ibu Saudara. Sambil mandiin tuh saya pikir, waduh kita pulang nggak bawa apa-apa. Dimandiin, kakinya digosokin gitu ya. Pakein baju, saya pakein baju, angkat tangan nggak bisa kita angkatin. Gitu. Jadi di situ saya berpikir, untuk apa uang? Kita memang butuh uang, tapi kita jangan dikuasai uang, gitu saudara. Karena di saat kita mati, kita tidak membawanya ke dalam sorga gitu uang itu saudara ya. Kita akan baca ayat
Dalam 1 Timotius 6 ayat 9 sampai 10 saya aja yang baca Bapak Saudara. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang menyelakakan. Yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang yang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Waduh, akar kejahatan adalah cinta uang ternyata Bapak Saudara. Kita lihat ya anak-anak gadis, mungkin di sini banyak anak-anak gadis nggak nih? Ya, saya banyak lihat ya anak-anak remaja gitu di mall. Ini bukan rahasia, ini udah umum ya. Rela menjual dirinya demi uang. Karena apa sih? Karena dia tidak siap mental sebenarnya. Dia tidak takut akan Tuhan dan tidak siap mental untuk bergaul dengan teman-temannya gitu. Mungkin temannya punya ini, saya pengen. Orang tuanya tidak mampu membelikan. Lalu dia punya pikiran seperti itu. Dia menjual dirinya hanya untuk uang. Nggak ada kan di sini ya. Wah, di sini rohani semua, nggak ada yang begitu ya. Jadi sangat menyedihkan Ibu Saudara ya. Tidak ditanamkan firman Tuhan, melihat dunia yang begitu mewahnya ini dengan keinginan yang berupa-rupa, sehingga anak kita tidak terdidik di dalam Tuhan. Akhirnya jatuh ke dalam masalah seperti ini. Sedih ya saudara ya, saya punya anak gadis 2 gitu ya, punya anak cewek 2. Setiap hari itu saya tanemin firman Tuhan gitu ya, supaya dia mengerti bahwa uang itu bukan segala-galanya. Saya mengajarkan mereka itu mencukupkan diri ya saudara. Dia minta ini harus ada usahanya, dia minta itu harus ada usahanya. Jadi segala sesuatu tidak didapat dengan mudah. Walaupun sebagai orang tua mungkin kita bisa membelikan anak kita dengan uang yang kita punya gitu. Tapi saya mengajarkan anak saya supaya dia bisa mengendalikan dirinya untuk keinginannya itu saudara. Ya kadang-kadang saya sama suami saya nih, Pak jangan dibeliin ini, tapi kalau bapak-bapak susah kadang-kadang ya, bener gak sih ya? Bapak-bapak susah, udahlah gak apa-apa lagi ulang tahun, lagi apa gitu, beliin aja lah gak apa-apa lah. Tapi pulang diomelin. Jadi kalau saya enggak, kalau saya orangnya tegas sih. Jangan dulu Pak, jangan dikasih ini dulu, anak ini belum bisa merawat barang. Jangan dibelikan, dia belum waktunya merawat barang, nanti pasti banting, nanti ini copot itu, beli aja yang biasa-biasa aja, yang murah-murah aja, nggak usah yang terlalu berlebihan. Jadi ajar anak kita untuk bisa mengendalikan keinginannya Bapak Ibu Saudara, supaya nanti kelak dewasa dia mengerti dan tidak menjembruskan dirinya ke dalam berbagai-bagai dosa kejahatan dunia ini. Ya, kalau semua dihalalkan itu udah luar biasa payah ya Bapak Saudara ya. Sering banget saya dengar dulu saya pelayanan Bapak Saudara, saya pelayanan. Di dalam penghitungan uang gereja gitu ada yang hilang gitu Bapak Saudara ya. Begitu cintanya dengan uang gitu. Amplopnya tiba-tiba ada jemaat yang bilang amplop saya udah nyampe belum gitu. Ada namanya gini, oh pas di data kok nggak ada ya, kemana amplopnya hilang gitu. Wah luar biasa ya, di tengah-tengah kehidupan rohani pun ternyata cinta uang Bapak Saudara. Saling gontok-gontokan untuk mengejar uang itu. Saya dulu lama, Bu Cingcing, Pak Irwan, saya worship leader di satu gereja gitu ya. Mengejar jadwalnya luar biasa. Kalau saya nih orangnya iya aja gitu, iya mau dijadwalin ke sini iya, mau jadiin ke sono iya, mau berapa kali iya gitu. Pada gontok-gontokan jadwal intinya buat apa sih? Buat dapatkan uang kan? Sepertinya kita ini nggak percaya kalau Tuhan itu sanggup memberkati kita. Kita itu nggak percaya bahwa Tuhan itu punya banyak cara untuk menolong kita gitu. Jadi saya kadang-kadang, aduh kesel tapi ketawa gitu sampai jatuhin ini, jatuhin anak, ngomongin sana, ngomongin sini. Intinya apa sih? Uang. Gak ada yang lain, jangan munafik lah ya. Enggak, saya memang ini, saya kan senior gini-gini. Intinya hanya uang Bapak Saudara. Aduh saya ngeri banget lihat begitu ya. Ngeri banget gitu. Mau beli barang apa, udah nanti kita naikin aja harganya, gampang lah. Padahal itu barang-barang untuk pelayanan gitu Bapak Saudara ya. Ngeri banget masalah uang ini Bapak Ibu Saudara ya. Kita nggak percaya kalau Tuhan itu sanggup menolong kita, mengangkat kita ke level yang lebih lagi gitu.
Manusia itu memang maunya instan, gak mau perlu ada proses ya. Kalau Bapak Saudara lihat saya sekarang, waduh enak ya, Yola tuh enak ya. Enggak, saya melalui proses yang panjang Bapak Saudara. Mungkin suami saya pernah menceritakan di sini, begitu prosesnya sangat sulit. Tapi saya belajar untuk mencukupkan diri saya. Kalau saya punya uang 100.000 ya saya beli sepatu ya jangan 100.000 begitu. Ingat banget nih saya waktu hamil. Pak, saya mau nyanyi di Istora, saya dikasih kesempatan untuk mimpin di depan gitu, nyanyi pembukaan dalam acara apa waktu itu, bukan Natal apa sih, Paskah, ya itu Paskah. Saya hamil itu Bapak Saudara, hamil gede 7 bulan, hamil anak pertama. Saya tuh hamil anak pertama Bapak Saudara, saya tuh naiknya bus, kereta, ojek, saya nggak pernah takut gitu. Karena saya tahu bahwa Tuhan saya melindungi saya dan mencukupkan saya dalam segala hal. Intinya cuma satu sih Bapak Ibu Saudara, bersyukur dalam segala hal. Kalau hidup ini nggak ada puas-puasnya, kita nggak punya rasa syukur loh. Tapi kalau kita punya rasa syukur, punya duit berapapun, kita itu bersuka cita. Jadi di mall itu saya panggil suami saya, punya uang nggak Pak? Gue malu nih mau menyanyi di Istora, beliin gue sepatu dong gitu kan ya. Di mall, kalau di ITC Kuningan tuh kalau Bapak Ibu Saudara pernah lihat kan itu barang-barangnya biasa gitu ya dari Cina gitu. Di situ saya bawa suami saya, ini nih kayaknya sepatunya murah-murah nih, aku bilang. Kan saya nggak bisa pakai heels lagi yang tinggi karena saya hamil 7 bulan Bapak Ibu Saudara, bisa kejengkang saya begini ya kan. Jadi saya minta sepatu yang wedges gitu, yang ada haknya tapi flat gitu. Beliin dong Pi, beliin dong. Saya, ayolah yol, dibawa ke tempat sepatu. Saya inget banget itu harganya 150.000 dapat 2, ya bener gak sih? Aduh. 150.000 dapat 2, katanya buy one get one free gitu. Wah, buy one get one free, saya ambil, saya beli gitu ya. Suami saya bayar, saya pakai Bapak Saudara. Teman-teman saya mungkin penampilannya bagus-bagus gitu ya. Ekonominya cukup, tapi saya dengan apa adanya saya aja, saya memang cukupnya segini. Tuhan percayakan saya nyanyi di Istora Senayan. Kalau saya nggak punya duit, saya bisanya beli segini ya segini. Mau dibagus-bagusin gimana Bapak Saudara? Mau saya pulang jalan kaki gitu kan? Nggak bisa naik taksi gitu. Nggak mungkin dong pakai baju bagus kita naik ojek, nggak mungkin dong. Pasti saya naik taksi Bapak Saudara, kalau suami saya ada pelayanan, saya pasti lebih mengalah gitu. Karena saya pun belum bisa nyetir mobil waktu itu. Jadi saya lebih baik pakai angkutan umum gitu. Naik bis Lipo waktu itu ya. Dia ngedropin di terminal Lipo gitu. Saya naik pulang pun saya naik bis gitu. Nggak ada masalah bagi saya. Ngapain gengsi-gengsi sih hidup ini? Kenapa sih kita cinta uang? Karena gengsi, hidupnya terlalu mau berlebihan, terlalu mewah, tidak bisa mengendalikan diri. Jadinya begitu, cinta uang jadi jahat pikiran kita Bapak Ibu Saudara. Jadi di Istora ya saya pakai sepatu itu, aduh sepatu dibeliin suami saya nih kan. Teman saya bilang, kamu pakai sepatu ini Yola? Sepatu ini kamu pakai? Iya kenapa emang ya gitu, saya nggak ada masalah. Saya mah pede-pede aja orangnya, mau naik apa kek, mau pakai apa kek, asal saya pede aja gitu kan. Gak salah kamu pakai sepatu ini? Enggak salah, saya mah cuek aja orangnya. Lagi hamil gede diomongin gitu, gue sundul juga nih mah perut gitu kan ya. Sebel banget saya gitu ya. Enggak masalah, saya enggak apa-apa pakai. Oh kamu pakai sepatu ini, karena mereka kan sepatunya yang bling-bling gitu, karena kan mau pentas gitu ya Bapak Saudara. Saya pakai sederhana, saya lagi hamil, saya nggak bisa pakai heels yang tinggi. Kemudian saya bisa cukup dengan sepatu saya ini, ya saya pede aja naik ke mimbar. Shalom Bapak Saudara, ya udah pakai sepatu yang 150.000 dapat 2, ya kan. Walaupun dihina-hina saya orangnya nggak peduli. Jangan kita memikirkan hinaan orang Bapak Ibu Saudara. Memikirkan hinaan orang terus kita mau naik pangkat, kita mengejar segala sesuatu, kita mau nyaingin mereka gitu loh. Jangan punya hal seperti itu, jangan pikiran-pikiran itu yang merusak hidup kita. Sehingga kita menjadi hambanya uang gitu. Dulu saya gak punya uang juga, gak punya uang juga ya ini ceritanya. Karena ada cicilan rumah di Karawaci Bapak Saudara ya. Suami saya gajinya untuk cicilan di Karawaci, saya puji Tuhan dapat pelayanan-pelayanan untuk makan sehari-hari gitu ya. Saya tuh inget banget, nanti dibilang bongkar rahasia lagi. Saya beli kacang panjang sama ebi.
Dulu saya beli kacang panjang sama ebi, itu suami saya yang masakin loh saudara. Bawang putih, bawang merah sama ebi, sama cabe. Nggak pakai tomat, karena pakai tomat pasti busuk. Kita simpen buat beberapa hari gitu. Naik makan ebi, pakai nasi panas, itu enak banget gitu. Kenapa kita merasakan enak banget Bapak Saudara? Karena ada rasa syukur di dalamnya. Kalau saya ingat-ingat dulu ya, kok bisa ya Pi kita begitu? Kenapa ya bisa begitu ya? Karena memang waktu itu keadaan ekonomi seperti itu kita harus bisa menyesuaikan Bapak Ibu Saudara. Kita harus bisa menyesuaikan dengan keadaan apapun. Makanya Tuhan bilang, pengen cepet kaya di sini dibilang ya, akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Kasihan ya, kesiksa dirinya. Kesiksa bagaimana saya mendapatin uang, saya mau dapatin barang seperti itu. Gak punya rasa syukur, gak pernah cukup hidupnya dengan apa yang ada. Saya sih dalam hati saya nih Bapak Saudara ya, saya mengalami hal itu. Makan seperti itu atau nasi uduk, inget banget tuh nasi uduk di pojok di Karawaci yang 5.000 dapat banyaknya minta ampun. Saya makan berdua suami saya. Ya. Ngeri memang, saya kalau inget-inget dulu ngeri. Ngeri banget gitu ya. Ngeri banget itu. Tapi setelah saya sampai saat ini Bapak Saudara, saya pikir-pikir kenapa ya saya dulu nggak pernah ngeluh gitu. Kok makan ini rasanya enak banget gitu. Oh iya Tuhan, terima kasih. Dalam hati ini ada ucapan syukur Bapak Ibu Saudara. Ucapan syukur pada Tuhan karena Tuhan sudah memberikan saya makan secukupnya. Bayangkan saudara-saudara bisa lihat orang-orang di pinggir jalan yang banyak gelantungan itu ya, berkeliaran anak-anak apa, mereka susah untuk makan. Kalau saya masih dikasih kacang panjang sama ebi, itu udah bersyukurnya luar biasa. Saya masih bisa makan, saya sehat, anak saya sehat, di kandungan saya sehat. Waktu saya hamil juga saya nggak menuntut apa-apa sama suami saya. Nih istri-istri nih kadang-kadang yang bikin suami kita jadi jahat. Nuntutnya luar biasa. Tuh Pak, dia beliin ini Pak. Tuh dia istrinya dibeliin ini Pak gitu. Menuntutnya luar biasa, jadi suami kita ini berpikiran memutar otak. Jadi pikiran kita jadi jahat suami kita gitu. Ini peringatan juga gitu ya. Bagi saya juga sebagai istri sekarang terus Tuhan tuh ingatkan saya untuk jangan menjadi hamba uang. Kalau saya sombong dikit saya tuh ingat dulu Bapak Saudara, ngapain gua sombong dulu gua begini gitu kan ya. Jadi apa yang Tuhan sudah kasih, marilah belajar mengucap syukur Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai kita sudah masuk dalam surga dipindahkan ke dalam neraka gitu ya. Ini cuma istilah aja serem banget gitu ya. Kita sudah pelayanan karena pergaulan kita tidak siap mental. Sebenarnya sih kesiapan mental tuh Bapak Saudara. Kalau saya dulu orangnya cuek. Mau pakai sendal jepit cuek, mau pakai apa cuek. Tapi ada orang yang tidak siap mentalnya bergaul dengan teman-teman yang pakaiannya bagus, touch-nya bagus, sepatunya bagus, pengen gitu Saudara ya. Sedangkan dirinya tidak punya. Jadi itulah yang menyebabkan kita jatuh ke dalam pencobaan dosa mencintai uang ini Bapak Ibu Saudara. Saya percaya di tempat ini nggak ada ya Saudara ya, amin, amin ya. Kata cukupkanlah dirimu itu maksudnya adalah puas dengan apa yang Tuhan sudah kasih berkat kepada kita Bapak Ibu Saudara. Seperti saya bilang tadi, gaji 2 juta misalnya, suami saya dulu gajinya di yayasan 2 juta Pak Irwan, Bu Cincin. Sedangkan cicilan rumahnya 2.200.000. Aduh gimana coba ya. Ya. Tapi itulah Tuhan yang luar biasa. Di saat kita bersyukur, mencukupkan diri dalam segala hal, Tuhan cukupkan kita loh. Memang gak berlebih, tapi saya bisa makan. Saya bisa cek kehamilan saya, walaupun cek kehamilan saya menyesuaikan diri loh ibu-ibu. Bukan saya menyesuaikan diri cek lahiran yang mahal ke rumah sakit mewah, enggak. Ya, saya cek kehamilan nih, suami saya nganterin saya. Sampai saya muntah-muntah di pinggir jalan. Karena saya cek kehamilan di klinik GKI Gading Serpong. Cek aja nama saya ada pasti di situ sampai 9 bulan. Terus kata dokter, Yola kamu nanti cek lagi jangan di sini ngantrinya luar biasa, ngantri banget. Di situ orang-orang yang gak mampu, memang luar biasa itu pelayanan itu Bapak Saudara. Dokter kandungan saya itu dokter pelayanan yang luar biasa, Dokter Handi. Dia itu bawa alat USG-nya sendiri.
manggil pasiennya sendiri, Bapak Saudara. Ya, Yola, gitu. Waduh, dokternya yang manggil. Terus dia nasihatin saya untuk pergi ke klinik satunya. Kliniknya namanya apa coba Saudara? Siti Fatimah nama kliniknya. Saya ingat ya, sekali periksa 60.000 karena saya menabung untuk biaya melahirkan saya. Saya ini memang agak sombong sih ya, karena udah survei ke berbagai rumah sakit. Saya bilang ke suami saya nggak mau lahiran rame-rame teriak-teriakan di situ. Karena ada bilik gitu ya, bilik cuma pakai kain doang, terus pada teriak-teriakan ngeden gitu. Saya nggak mau. Memang di situ saya sombong banget, saya nggak mau, saya mau rumah sakit yang mahal aja, boleh periksa yang murah-murah sekarang, tapi nanti lahirannya saya mau nabung, saya mau yang mahal, saya bilang gitu. Jadi Bapak Saudara, saya tuh punya tekad nabung, jadi saya menghemat, mau baju hamil cari, saya tuh selama hamil pakai baju suami saya, sering di rumah. Saya menghemat, demi melahirkan di tempat yang enggak teriak-teriakan sama-sama. Saya mau pilih yang rumah sakit yang bukan kelas VIP loh, bukan. Hanya tempat ruangan lahirannya aja yang biasa gitu. Yang di tembok, enggak pakai bilik gitu loh. Supaya kalau ngeden kita enggak sama-sama teriak gitu loh, Ibu Saudara ya. Ngeri banget saya ngelihatnya gitu. Karena saya udah survei di berbagai rumah sakit. Di berbagai rumah sakit itu begitu yang dokter saya praktek itu, rumah sakitnya rumah sakit orang gak mampu Bapak Saudara. Cuman satu rumah sakit yang dia bagus, itu di Omni Alam Sutra. Ingat banget saya di situ. Di situ saya melahirkan anak saya ya. Jadi luar biasa Tuhan memberkati hidup saya dan memelihara hidup saya dengan rasa syukur Bapak Saudara. Jadi ibu-ibu jangan menuntut suami kita berlebihan. Belajarlah mengucap syukur dengan apa yang ada. Percaya dengan iman bahwa Tuhan itu sanggup menolong dan mengangkat kita ke level berikutnya. Duh, luar biasa ya kalau cerita yang dulu-dulu, saya ngeri Bapak Saudara, takut diketawain terus. Serem banget itu. Jadi saya tuh waktu hamil berupaya untuk menabung dan menabung. Semua saya jabanin loh Bapak Saudara, tapi saya bukan cinta uang untuk hal-hal duniawi ya. Saya nabung untuk biaya melahirkan di rumah sakit yang mahal. Kelasnya memang kelas 3, tapi ruangannya sendiri gitu. Ya, saya nyanyi wedding loh Bapak Saudara, setiap hari Sabtu. Enggak apa-apa perut saya gede, ya kan ditutupin pakai selendang. Saya hari Sabtu saya nyanyi wedding, Minggu saya pelayanan. Saya ya bukan mencari uang sih, tapi berkat yang Tuhan sudah percayakan bagi saya tuh saya tabung gitu. Saya tabung, terus puji Tuhan ada ada saudara saya juga yang kasih berkat ke saya gitu. Akhirnya saya bisa membayar rumah sakit, itu pun ada ceritanya karena saya juga menghindari sesar. Kenapa? Karena biayanya gede sesar. Jadi saya mau lahiran normal aja dok, yang penting saya normal, karena waktu itu 8 juta saya ingat normal, wah luar biasa. Dan yang lebih luar biasanya lagi Bapak Saudara, saya tidak berpikir bahwa dokter saya itu gratis gitu, saya bayarnya. Tiba-tiba seminggu kemudian saya selesai melahirkan, saya ke rumah, ada orang Omni itu datang ke rumah saya Bapak Saudara. Dia bilang, ibu nih ponakannya dokter? Enggak. Saudaranya? Enggak. Ibu apanya? Pasiennya? Saya bilang gitu. Bu, ini ada titipan dari dokter. Kemarin dokternya lupa untuk hapus harga biaya persalinan dokter. Dikasih loh 2,5 juta saya dapat. Aduh, puji Tuhan banget gitu ya. Buat beli Pampers. Aduh, kasihan banget ya Bapak Saudara. Tapi saya bersyukur, saya nggak pernah ngeluh. Tanya suami saya nggak pernah ngeluh. Pakai apa aja saya nggak pernah ngeluh. Bisa jemput saya nggak bisa Yol, gue masih pelayanan. Ya saya pulang naik bis, saya pulang naik ojek. Apa yang harus dimalu-maluin sih? Orang kita cukupnya begitu, ya jangan begitu Bapak Saudara ya. Jadi cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Ya, jangan kita tuh maunya yang enak-enaknya aja, maunya instan. Baru naik gaji sedikit udah pikirannya yang aneh-aneh, mau ini, mau itu, mau ini, mau ini, mau itu gitu ya. Atau baru naik tingkat lagi udah lupa Bapak Saudara, bandingin istrinya dengan wanita-wanita lain. Ya kan? Udah naik gaji sedikit kita lupa, kayaknya istri gua nih begini ya, dia tuh lebih baik ya, lebih apa. Kenapa sih bisa berpikir begitu? Karena udah ada berkat lebih. Coba kamu gak punya duit, berpikir gak sih begitu? Sombong banget begitu.
Waduh, saya paling sebel banget tuh kalau dengar-dengar cerita begitu ya. Sombongnya banget gitu. Kok ketawa? Oh, Ibu Cing ketawa. Ya kan? Kalau saya di rumah, Bapak Ibu Saudara ya, saya sama istri sama suami saya itu straight banget gitu ya. Maksudnya, Pi, lu dikasih berkat sama Tuhan, kamu dikasih berkat sama Tuhan. Saya sih ngomongnya baik-baik, jangan sampai disalahgunakan loh. Orang tuh kejatuhan wanita, ya kan? Foya-foya apa, jangan sampai kita nih hamba Tuhan gitu. Saling mengingatkan, kalau saya nggak baik juga suami saya bilang, lo jangan sombong lagi. Oh iya ya. Kita tuh suami istri saling mengingatkan supaya satu sama lain kita tidak menjadi hambanya uang, Bapak Saudara. Jadi mencukupkan diri dalam segala hal. Jangan banding-bandingin dengan orang lain gitu ya. Apa yang ada dirimu ya udah nikmatin aja, bersyukur aja. Sekolah anak yang cukup ya cukup di sini. Ya kan? Jangan kita berlebihan gitu loh. Anak saya tanya loh sama saya, Mami kenapa sih Mi nggak sekolahin aku ke international school? Mami kan bisa katanya, temen aku aja bisa itu. Dia bilang begitu. Saya jawab apa ya? Oh ya, tiba-tiba saya dapat hikmat aja Bapak Saudara dari Tuhan. Kalista, jangan mentang-mentang Mami bisa bayar uang sekolah sekarang, kamu bisa di sekolah di international school. Kita ini hamba Tuhan. Atau siapapun bukan hamba Tuhan, pengusaha apa kek. Kita tuh nggak pernah tahu ke depan apa gitu. Lebih baik uang kamu Mami save untuk kamu kuliah di tempat yang bagus lah gitu. Untuk sekarang kamu sekolah biasa-biasa aja, nggak usah gengsi-gengsian, ngapain sih? Jadi anak saya tuh nggak pernah gengsi Bapak Saudara. Dia pakai baju apa aja, dia nggak pernah gengsi. Malahan kalau Mami, aku mau beli baju, udah beli baju aja di Shopee yang murah. Nanti juga cepet gede badannya gitu, bener gak sih? Nanti beli baju lagi, beli Shopee aja murah, udah. Iya, ini Shopee aja murah gitu kan ya. Beda sama suami saya, kalau suami saya tuh biasa bapak-bapak gitu kali ya, udahlah Yol, nggak apa-apa ya kalau sekali-sekali nggak apa-apa, setahun sekali lah saya beli baju yang oke lah di mall gitu ya, yang ada brandnya boleh lah kali-kali untuk Natal, untuk apa, tapi untuk sehari-hari ngapain kasih-kasih yang mewah-mewah, nanti kebiasaan mewah, kita nggak pernah tahu hidup kita kayak apa ke depan. Tuhan buat apa ke depan bagi kita. Jangan sombong kita merasa punya uang banyak sekarang, sehingga kita memanjakan anak kita udah kebiasaan enak, nanti giliran terjun nggak siap mentalnya. Jadi cinta uang dia, berbuat yang aneh-aneh dia. Jadi saya selalu tegas sama suami saya kalau bapak-bapak begitu, sayang anaknya kan, biasa anak cewek gitu, udahlah ya, saya enggak usah. Jadi anak saya tuh pinter, apa-apa selalu, Mami ya, papi boleh. Ya. Ya. Jadi ingat saudara, kalau kita dibawa Tuhan naik level, gaya hidup kita juga harus menyesuaikan, tidak berlebihan gitu saudara. Kalau kita udah punya duit, boleh nggak sih beli baju yang sesuai dengan duit kita? Boleh-boleh aja ya saudara ya. Masa kita udah punya duit mau beli baju yang di Shopee melulu begitu kan? Ya enggak dong gitu. Kita bisa menyesuaikan tapi tidak berlebihan. Jangan jangan duit ini menguasai hidupmu. Sehingga engkau maunya lebih lagi, levelnya lebih lagi gitu loh. Mau nyaingin orang lain gitu. Jangan banding-bandingkan orang lain sama diri kita sendiri Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan punya orientasi kita itu kepada uang. Apa-apa dinilainya uang. Ketemu sama orang, ini objekan gue bukan ya? Bisa dijadiin duit nggak ya? Bener nggak sih kayak begitu? Saya nggak tahu ya, cuman saya dulu lihat ada yang seperti itu gitu loh. Ini siapa nih ibu ini ya? Ya. Kerjaannya apa? Usahanya apa? Kalau nggak ada duitnya nggak dia deketin, tapi kalau ada duitnya dia deketin kayak perangko gitu. Ya kan? Saya tuh ngeri banget dulu saya sama teman-teman dia. Aduh ampun deh, apa yang mau dikejar ini ya. Karena saya udah biasa dari dulu, cukup aja gitu Bapak Saudara, dari saya ngekos. Tadi ada kesaksian dari Pak Andreas ya. Kita sama Pak. Dulu saya di kosan juga begitu sama. Saya tuh paling anti Bapak Saudara untuk minta uang sama ibu saya setelah saya keluar dari rumah. Karena saya tahu orang tua saya udah tua.
Saya ini anak bungsu yang bedanya jauh sama kakak saya umurnya gitu Bapak Saudara. Jadi kalau saya nggak punya uang, ya saya beli nasi aja sama kerupuk di depan kosan saya dekat Mall Ambasador. Enak saya makannya, saya nggak bersungut-sungut makannya. Kenapa? Karena saya bersyukur punya uang segitu ya segitu. Tapi saya nggak ngasih tahu ke orang sih, gue makan nasi sama kerupuk, gengsi ya kan. Ngapain ngasih tahu orang, cukup untuk diri kita sendiri aja. Jadi kalau di depan kosan saya itu ada tukang warung, nasi bu sama kerupuk satu, tuh kerupuk yang di toples itu besi itu 500 perak. Saya makan cukup aja gitu, nggak merasa gimana-gimana, nggak membandingkan dengan yang lain. Terus saya udah dapat berkat lebih, ya saya pergi ke warteg. Saya beli ikan tongkol, beli sayur lodeh sama nasi, ya kan. Saya punya berkat lagi, saya boleh dong makan di mall, karena berkat saya udah ada gitu. Tapi ingat, jangan maunya berlebihan. Sehingga engkau dikuasai oleh dunia ini Bapak Ibu Saudara. Ya. Saya suka nemenin teman-teman saya untuk beli barang-barang branded Bapak Ibu Saudara. Yuk antarin yuk ke sini yuk beli ini. Rasanya dalam hati sih pengen ya. Pengen gak sih ya? Pengen, pasti pengen banget ya, bagus banget bajunya, bagus banget. Sampai saya tuh bolak-balik ya ke mall itu, liatin baju itu udah laku belum ya? Iya. Setiap minggu saya ke situ udah berlaku belum ya? Karena saya nabung dikit-dikit sampai uang saya cukup gitu Saudara. Baju belum ada Shopee ya waktu itu. Jadi saya mencukupkan diri Bapak Ibu Saudara. Jadi hari ini saya men-sharingkan firman ini supaya kita sama-sama dikuatkan, kita tuh diingatkan kembali baru mengucap syukur. Jangan membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Teman kita pakai tas apa kita mau, teman kita pakai sepatu apa kita mau. Biarlah apa yang ada pada kita nikmati ya Bapak Saudara. Sambil mengucap syukur kita percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Ya. Orientasi kita jangan kepada uang ya. Kalau kita sudah baik, sudah jujur, sudah benar Bapak Ibu Saudara, sudah melakukan yang terbaik. Ada orang yang ngatain kamu ini, cuekin aja. Percaya bahwa firman Tuhan yang mengatakan apa tadi? Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi itu yang ada dalam pikiran kita. Tuhan sekali-kali tidak meninggalkan aku sebab Tuhan adalah penolongku. Kalau Tuhan sudah membuka pintu bagi kita, percaya bahwa tidak ada satupun yang menutupnya. Ya. Jadi yang pertama kita mengucap syukur dalam segala keadaan. Yang kedua jangan membandingkan diri dengan orang lain. Yang ketiga jangan punya orientasi kepada uang. Karena kita akan jatuh ke dalam dosa. Biarlah firman ini kiranya menjadi berkat bagi kita semua Bapak Ibu Saudara. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau naikkan satu buah pujian. Waktu Tuhan ya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita angkat pujian ini dari awal. Bila kau izinkan Tuhan, bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, janganlah kita menjadi hambanya uang, tapi cukupkanlah dirimu dalam segala hal.
Karena Tuhan sanggup memberkati hidup kita. Ada Tuhan di dalam hidup kita, maka tidak ada lagi ketakutan. Tidak ada tawar hati, tidak ada setiap pikiran-pikiran negatif dalam pikiran kita. Biarlah kita hidup dalam kecukupan di dalam Tuhan. Ibadah itu dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Jalan-jalannya tidak terselami bagi hidupmu dan hidupku. Maka percaya padanya, bergantung padanya, berjalan di dalam kebenarannya, maka engkau tidak pernah akan kecewa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa semua umat-Mu hamba di tempat ini Tuhan. Kami hanya bergantung dan percaya padamu Tuhan. Kami mau bersyukur atas segala keadaan yang Tuhan sudah berikan. Karena kami percaya hanya waktunya Tuhan yang sanggup memulihkan hidup kami. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Sekali lagi kita angkat pujian ini, waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Kami bersyukur biarlah kami bisa melakukan setiap firman-Mu dalam setiap hidup kami. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya dan diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita.